Pergi ke ladang memetik cabai. Mencabut bawang juga daun seledi. Selamat datang teman-teman BKUD di Paroki Pulau Gebang yang indah ini. Mantap. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Maka izinkan nanti kami saling memperkenalkan diri, ya, teman-teman dari PUB maupun dari Paroki Pulau Gebang. Begitu. Kami berterima kasih dan menerima surat permohonan berkunjung tertanggal 21 Juli 2023. Kemudian yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 31, berhubung Bapak Ibu sendiri yang menunda ya waktu itu, ya monggo saja, gitu kan. Kemudian akhirnya Tuhan mempertemukan kita pada hari ini tanggal 7 Agustus 2023. Kemudian kami mencoba untuk mencermati maksud dan tujuan yang ada di dalam surat adalah ingin membangun persahabatan sejati antara BK PUB dengan yang waktu itu yang dituju adalah DPH sebenarnya. Kemudian ingin berdialog, ingin ngobrol dengan seksi hubungan antar masyarakat dan tokoh agama. Nah, yang di sebelah kiri saya duduk ini adalah Pastor Paroki kita. Beliau ini Pastor Yohanes Radio Wisnu Wicaksono Radityo, ya, Radityo, ya, betulan Radityo. Panggilannya Romo Wisnu, ada juga yang manggil Romo Inung, itu panggilan akrabnya. Beliau ini termasuk belum lama di sini, dari Kelapa Gading. Nah, sebelahnya ini Romo juga. Ini Romo Alusius Haji Nugroho PR, full senyum di mana-mana. Begitu. Kemudian yang baju batik di depan ini semua. Berdiri Pak. Ya. Ini salah satu pengurus dari seksi AK. Ini namanya Pak Sunaryo. Kemudian yang di belakang sana yang pakai baju biru. Ini bukan biru. Ya, biru yang menggunakan kacamata di kepala, ganteng banget. Ini ketuanya, ketua seksi A. Beliau namanya? Saya Haris Panjaitan. Haris Panjaitan. Horas. Anak kita. Kemudian yang di belakang berdiri Bu, yang berbaju hitam ini sekretaris ya, sekretaris. Silakan Bu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Terkenal. Iya. Kemudian ini ada teman kita dari Gereja Santa Ana. Izinkan untuk memandu di pengantar ini. Perkenalan dari kami saya pikir cukup. Kemudian kami silakan teman-teman dari BK UPB untuk memperkenalkan. Kemudian sesudah itu kami persilakan pastor kepala kami untuk menyampaikan sesuatu karena ada schedule yang sudah terjadwal pasti dan harus dijalani. Mungkin tidak bisa lanjut, nanti ada Romo Nugroho yang bersama kami. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin memandu untuk perkenalan dari BK UPB? Shalom. Selamat sore. Romo juga seluruh teman-teman dari KPUB. Selamat sore juga buat kita semua. Dan kelihatannya Tuhan mempertemukan kita di sore yang indah ini. Mengawali pertemuan kita, Pak Suryantoro, saya ingin mengenalkan juga teman-teman yang ikut hadir sore hari ini. Pertama Pak Pendeta Rosia Sodana, beliau ketua
Monggo Pak berdiri saja. Supaya kelihatan gede. Kemudian sekretaris Pak Budi Utomo, beliau dari DKI Cawang. DKI Cawang. Kemudian saya urus saja dari sini, Bu Elis. Bukan Bruno, beliau dari GD Denasare. Pak Rawaman, sekretaris beliau Komisi Bidang Aset. Kemudian Bu Susi dari Santo Benaria. Jadi saya Katolik. Selamat sore kamu. Selamat sore Bu. Ya. Selamat sore teman-teman semua. kemudian pasangan beliau Mantan pacar. Saya Yanso dari tim Aventura. Terima kasih untuk pertemuan ini menjadi lebih perkenalan dan lebih menguasai situasi dan kondisi dengan sesama. Terima kasih. Nah ini tantanya ya. Selamat sore Romo. Selamat sore Bu. Bapak-bapak Ibu semua. Saya Katarina Sudibyo. Ini suami saya Sudibyo. Oh. Mantan pacar Bu. Sampai mati. Amin. Ya, kami sebenarnya dari Gereja Kristen Pasundan, Jawa Barat. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Ibu Eri. Saya BRI Marawis Pasari. Saya dari GTUD Marupin Luther. Saya sebagai bendahara. Terima kasih Bu Eri. Selanjutnya di kanannya Selamat sore Romo. Selamat sore Bu. Saya Ibu Mary dari Wihara Sila Paramita Cipinang. Di Dharma. terima kasih Bu Eri. Kemudian yang melompat ke belakang yang diam-diam saja. Selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Saya Pandu, dapat tugas dari Romo Pendeta di bidang pemuda ya. Kebetulan saya tugasnya di Kementerian Agama Pak. Dari komunitas Buddha. Oh, dari Buddha. Kemudian silakan Bu Sylvie. Selamat sore. Saya Selvi dari komunitas KKI Buaran. Saya berkumpul di Aisyah. Aisyah itu nanti dijelaskan. Harus semangat bertanya saya. Iya, yang terakhir kita rombongan. Oh, Ibu dulu baru Bu Sylvie. Salam Romo Bapak Ibu Salam. semua. Saya dari Paroki Duren Sawit Gereja Santana. Saya kebetulan sekretaris Aisyah Cakung. Namanya siapa? Oh, saya anggota. Saya anggota. Ada Romo. Terima kasih Bu Agatha. Dan terakhir ya Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Senang sekali kita bisa diberi kesempatan untuk dapat bertemu. Saya Anna Unsulani dari GPIB Menara Iman yang bergabung. Kami baru kenal sama Bu Endang, jadi dengan bapak-bapak kami senang sekali dan bisa berkenalan, kemudian bisa mungkin melayani bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Demikian secara singkat perkenalan. Yang di belakang. Oh itu putrinya asisten. Saya kembalikan kepada pembicaraan. Monggo Pak. Selamat sore, Romo, Bapak Ibu, Bapak Pendeta, yang dikasih oleh Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini walaupun tertunda 1 minggu ya. Tapi tidak apa-apa. Waktu Tuhan itu tepat pada waktunya ya. Pasti segala sesuatu baik telah direncanakan oleh Tuhan. Demikian juga perjumpaan kita di tempat ini pasti Tuhan punya rencana baik untuk kita semua sehingga apa yang nanti kita bisa bicarakan dan bisa kita diskusikan dan kita putuskan bersama
saya yakin pasti berasal dari rencana kebaikan Tuhan itu. Amin. Nah, saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami paroki Pulau Gebang. Karena saya baru sebulan ya. Karena saya baru sebulan pindah, jadi nama paroki yang lama itu masih seringkali di Parnes gitu. Kamu belum move on ya, belum ya solusi ya. Karena baru sebulan pindah dari paroki Pagadi. Proposito gitu. Jadi terima kasih atas segalanya. Juga mohon maaf setelah ini saya tidak bisa melanjutkan bersama dengan Bapak Ibu, Bapak Pendeta dan lain sebagainya. Ada Patrick. Pak Hadi, beliau juga rekan kami di sini. Tapi baru juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada Pak Nata nggak rame. Ya jujur saja saya belum tahu persis WKPUB. Paman saya pikir wanita Katolik apa gitu kan. Karena kayak FKUB begitu ya, seperti FKUB gitu ya. Tapi ini lebih informal ya, atau lebih formal? lebih informal ya. Kalau FKUB kan formal struktural dari pemerintahan. Gitu ya. Yang paling gampang ini pelan hitam. Merah ya. Di sana ada anggarannya, ini nggak ada. Ada juga. Oh, ada juga. Baik, jadi seperti yang ada di sini bahwa tujuan, visi dan misi pelayanan pelajar komunikasi, pelayanan umat beragama di Jakarta Timur itu untuk membangun persaudaraan sejati ya, kalau dari judul ini. Semoga kami dari umat Katolik di Paroki Pulau Gebang turut bisa andil bagian dalam membangun persaudaraan sejati antar umat beragama di khususnya Jakarta Timur, umumnya di Jakarta Timur, khususnya di sekitar Kelurahan Cakung dan Cakung dan Kelurahan ya. Jadi bersama-sama dengan teman-teman WKPUB kita sudah akan terus mengusahakan segala sesuatu yang baik untuk membangun persaudaraan sejati antar umat beragama. Semoga kami tidak berani di kandang sendiri, tapi pas keluar, tapi kita bersama-sama bisa saling membantu, saling berbagi satu dengan yang lain untuk mewujudkan visi dan misi bersama kita. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu dari Paroki Pulau Gebang, nanti kita akan bisa diskusikan bersama dengan Bapak Hadi, Pak Tri, dan teman-teman dari HAK bersama Mas Panjaitan. Panjaitan. Haris ya. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih atas perjumpaan kita. Mohon maaf kalau kami mendahului karena nanti ada rapat komisi di Persekutuan. Seperti itu. Romo Hadi, terima kasih Romo. Mohon dilanjutkan. Terima kasih Mas. Sebelum Romo meninggalkan ruangan ini, kami mohon berkenan untuk foto bersama dulu ya. Boleh. Sebelum foto, Romo duduk dulu. Pak Haji atau Pak Ustadz yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kami beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri karena yang lain sudah. Monggo. Saya namanya Pak Nata nih, gampang NATA. Agak telat. Gimana dulu tadi? Iya. Saya dari Cililitan Pak. Cililitan. Saya potong jalan sih.
Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang Ibu. Monggo. Saya tidak alot sama dengan Pak Nata. Tadi yang telat karena menunggu waktu sholat dulu. Oh gitu. Baik. Baik. Tapi kalau memang Ibu juga membutuhkan tempat untuk sholat maghrib, kami bantu tempat. Ya. Teman-teman tadi sepertinya ada yang ini ya, Namo Buddhaya ya. Ya, Namo Buddhaya, teman-teman. Mungkin ada juga yang Om Swastiastu. Panggil dulu. Oh, nggak bisa hadir. Hadir bukan santai, bukan main-main, tapi memang kita nggak terlalu serius dan tegang, ya. Kami persilakan untuk teman-teman wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama sesuai rencana ingin memperkenalkan atau mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama ini. Namun demikian lebih mungkin bagi kami juga perlu mengenal dulu. Kami belum tahu kan apa ini WK PUB ini. Kemudian supaya tidak monolog nanti ketika presentasi boleh dialog ya, boleh dialog. Artinya enggak harus lu habis. Ya, gitu. Monggo Pak, kami persilakan. Siapa Pak Pendeta? Oke. Ibu Pendeta atau siapa monggo? Matur nuwun Romo. Ya, betul saya pikir memang sangat saya gitu Romo. Mungkin yang tadi sudah diperkenalkan yang Pak Nata itu Kristen, meskipun tadi assalamualaikum. Kemudian yang satunya Ibu Ida Alor, dia dari Flores ya. Ibu Ida. Seger sekali karena habis mantu ya. Kalau Pak Nata ini ketua bidang humas, lalu Bu Ida Alor sebagai koordinator AISA 5 itu di daerah Kecamatan Pramajati. Nanti kami akan juga sampaikan. Ya, baik. Ini WKPUB memiliki latar belakang benar kebaca ya. Ya, kerusuhan 98, saya pikir kita masih tahu itu. Jadi dampak positifnya kalau COVID sekarang orang kemudian minded dengan media. Kalau kerusuhan 98 membawa dampak terutama di Jakarta Timur, ikatan perbedaan itu menjadi terjalin. Nah, beberapa di antaranya yang cukup memprakarsai berkaitan dengan situasi pada saat itu ada Romo Yanto, kalau tidak salah sekarang ke daerah Sumatera. Romo Yanto itu dulu dari Santo Antonius yang mengawali. Kemudian ada beberapa tokoh dan baik Muslim, Hindu, Buddha, dan yang pertama kali memayungi dan mendorong Gus Dur. Kemudian penasehat dari kami setelah Gus Dur nggak ada Gus Sola. Nah setelah Gus Sola kami belum ada lagi, belum hadir. Masih ada beberapa yang tidak kita dekati. Nah jadi dampak dari kerusuhan itu kemudian para tokoh berkumpul. Setelah mereka bersama-sama, nampaknya tidak hanya tokohnya, tapi ada pertemuan antar komunitas. Ada dalam bentuk sarasian, ada sekedar silaturahmi, baik bersama-sama seperti 17-an begini, diupayakan untuk ada waktu kita bersilaturahmi bersama-sama. Tetapi juga ada yang antar komunitas begitu. Nah itu yang kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk kalau hanya bertemu saja, yang sudah-sudah itu biasanya ya
memang terjadi pertemuan, tetapi habis bertemu ya biasanya ikatannya menjadi kurang kuat, ikatan emosionalnya kurang. Nah itu yang kemudian mencoba untuk memikirkan, kalau gitu bagaimana kita perlu memikirkan program, memikirkan kegiatan yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Nah ini yang menjadi juga dasar perhatian biasanya pada tingkat grassroots, Romo, Pak Tri dan Pak Sinar serta Pak Agis. Nah itu yang kemudian juga tentu kita perlu punya wadah kalau kita ingin kumpul dan kita ingin melakukan sesuatu. Maka kemudian terbentuklah pada tanggal 26 Juli ya Pak. Juli apa Juli Pak? Juli 26 Juli kita tahun 99. Nah, berdiri BKPUD itu latar belakangnya dengan kita sudah ada di brosur untuk mewujudkan persaudaraan sejati supaya menjadi lebih terwujudkan, lebih ternyatakan persaudaraan di antara kita yang berbeda-beda itu, yang beragam itu. Dan kita juga memiliki misi untuk membangun dan mengembangkan iman serta implementasinya. Artinya bahwa kita jangan sampai justru di dalam kebersamaan ini bukan untuk gampang mudahnya mengislamkan atau mengkristenkan atau membatasi bagaimana orang lain menyatakan iman percayanya. Justru kita saling mendukung sejauh itu memang ya tentu saja konstruktif, baik, dan memang menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi lebih implementatif di tengah-tengah kehidupan yang beragam tentu saja. Nah ini para penasehat kami, tadi ada yang hadir di sini, yang hitam ini yang sudah pulang duluan. Ada pendeta Kadamanto ini dari Protestan, kemudian ada Ibu Mary Mulyana tadi dari Buddha, lalu pendeta Nengah Dharma ini dari Hindu. Beliau titip salam, tidak bisa hadir karena memang sekarang tinggalnya di Cengkareng, lumayan jauh. Tapi memang alasannya mobil saya berlawanan, nanti kena tilang Pak Usia. Mobilnya mobil banjir ya. Sekarang genap banjir. Nah kemudian sekarang sudah ini terus kalau salah ya Romo Indaryo, ya itu dari Bonaventura, yang kemudian dari Matakin itu Ibu Liliana Wonto, kemudian Pendeta Ferdinand ini ketua umum yang pertama. Jadi beliau setelah habis masa jabatannya baru saya melanjutkan. Jadi saya ini sebenarnya sudah generasi kedua loh. Generasi pertama itu yang masih ini Pak Budi ini generasi pertama. Kemudian Ibu Mary ini juga generasi pertama, sama satu lagi sekretaris lama. Ini kebetulan tinggalnya di Cikarang. Ini hampir semua kami generasi kedua. Kemudian ini badan pengawas Pak Dip, ini tinggalnya di daerah Ciracas sana. Yang Muslim belum lama juga, mereka tidak kena COVID tapi pulangnya dalam situasi yang memang masih COVID. Ya Jinius Fadilan. Kemudian dari Hindu Pak Putu Makarta. Kemudian ini baru masuk nih tadi Pak Pandu Dinata. Kemudian Romo Edianto dari keluarga Kudus. Ini badan pengurusnya. Saya Pendeta Hosea Sudarno dari Klaten Romo. Ini tapi kadang-kadang teman-teman di FKUB malah
Saya kan nulisnya sengaja pendeta A gitu. Nah, karena nampaknya pengen menghajikan Hosea. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kemudian wakilnya nih Ustadz Hafaz Alawi, ini anaknya mantan wakil ketua. Yang pertama, beliau pengasuh pondok pesantren Inggris, kalau mungkin pernah dengar, di Ciawi Bogor. Jadi ada strukturnya yang bisa ditayangkan? Strukturnya sorry. Kok enggak ini ya? Ada Pak Indarso, kemudian ada Ibu Eman, kemudian Pak Robert Anton Situmian, lalu tadi Ibu Anake. Nah, raker sambil pergantian pengurus. Beberapa kegiatan, nah ini syukur awal tahun kita biasa melakukannya. Tahun kemarin kita adakan di GKJ dan Romo yang di Romo Tentara, yang di Romo Yos. Ya, kemarin kita minta untuk menyampaikan semacam ya tausiah bahasa saudara Muslim itu. Nah, ini selain doa bersama di awal tahun, syukur dan doa bersama awal tahun, juga kemudian buka puasa bersama. Nah, buka puasa ini kita lakukan, ini yang bawah ini komunitas Aisyah, kemudian yang sebelah, dua gambar sebelah kiri ini buka puasa untuk komunitas dewasa, dan ini biasa bertukar antara Jakarta Timur Selatan dan Jakarta Timur Utara, jadi selatan utara begitu, supaya lebih mengenal. Ini salah satu acara syukur ulang tahun WKPUB, dan juga halal bihalal tadi. Nah, ini Aisar yang tadi singkatan dari Anak Indonesia Sehat. Ini nama yang supaya nyaman semua. Saudara Muslim dengar kata Aisyah ini nggak alergi. Dulu sempat agak tegang ketika ada yang mengusulkan pakai nama Deborah gitu, atau nama Katrina gitu. Nah, teman-teman Katolik dan Kristen nyaman sekali nama itu gitu. Tapi teman-teman Muslim, waduh, itu siapa itu? Jangan-jangan nanti anakku harus diberi nama Katrina gitu. Nah, itu yang kemudian kita sepakati, oke, Aisyah saja, Anak Indonesia Sehat. Dan kegiatan yang dilakukan seperti posyandu, plusnya ini sekaligus ada pelayanan kesehatan, jadi ada semacam konsultasi dan juga penyuluhan, lalu cek dokter gitu ya, yang ada di situ. Sambil kalau mereka kondisinya memang kurang sehat, biasanya kita kasih obat-obatan atau vitamin yang memang perlu buat mereka. Nah, di Jakarta Timur itu kita yang terakhir kemarin di Cakung, kita ada 6 kecamatan yang sudah, tergantung nanti bagaimana camat itu menunjukkan sebaiknya daerah ini yang menjadi prioritas. Nah, kami tinggal mengikuti lalu koordinasi dengan lurah, lalu posyandu setempat. Setelah rapat koordinasi baru membuat kesepakatan untuk melaksanakan kapan akan dilakukan. Gitu. Untuk kita dibantu dengan posyandu setempat itu untuk daftar anak-anak yang memang mereka butuh peningkatan. Nah, ketika kita buka di Cakung, Pak Wali memang kemudian menyampaikan untuk coba melangkah ke kondisi stunting bagi anak-anak, sehingga ini sekaligus menjadi tanggung jawab untuk menyikapi itu. Nah, ini kebetulan
ini pas Hari Toleransi Internasional ada permintaan dari Manado itu bagaimana kegiatan itu bisa di launching di sini. Saya tadinya minta setelah kami kasih tahu mudah sekali sebenarnya dilakukan, tapi mereka tetap minta. Jadi kami merayakan Hari Toleransi Internasional dan Hari Pahlawan di Manado sekaligus membuka pelayanan Aisyah ini di Manado. Selain pengobatan juga ada pendampingan terhadap anak-anak. Ya, pendidikan sederhana untuk menolong mereka menjadi mengenal tentang pluralisme, tentang keberagaman. Next, ya ini untuk remaja itu biasanya kita akan mendampingi mereka dari komunitas-komunitas yang berbeda itu untuk mengenal mulai dari rumah ibadah. Jadi supaya mereka tahu kemudian aktivitasnya begitu. Biasanya satu hari berputar ke katedral, kemudian ke pura, ke wihara, lalu ke gereja, terutama gereja-gereja yang mungkin cukup lama gitu. Kemudian kelenteng. Nah ini yang kita perkenalkan, terutama 6 agama yang ada. Ini situasi ketika ada live-in, ini di pondok pesantren Inggris tadi. Nah, ini kebetulan pemuda Katolik dan mahasiswa dan pemuda Katolik se-Jabodetabek, mereka lagi ada live-in di pondok pesantren. Berapa hari Pak biasanya? Ada yang kadang-kadang nginep, tapi ada kadang-kadang hanya 1 hari untuk bersama-sama dengan mereka para santri. Kami sekarang membuka pondok pesantren baru di Cianjur. Setelah di situ karena situasi Cianjur dan santri ini yang paling banyak memang dari Cianjur. Kemudian kita sudah buka di sana kan di daerah Cianjur agak sedikit. Nama pesantrennya? Abdul Waton. Tahu yang di mana? Di Cianjur itu. Di Cianjur, ya. Abdul Waton. Itu yang mengelola itu BKPUB ini, yang mengelola pesantren itu. Ada yayasan sendiri, jadi kami bermitra. Nah, supaya mereka juga, artinya pondok pesantren itu juga memiliki kebebasan untuk mereka bermitra dengan siapapun. Jadi kegiatan-kegiatan, misalnya ada dari gereja mau kunjungan, ada dari gereja mereka mau let-in di situ untuk mengenal, untuk mereka juga berinteraksi dengan para santri. Nah ini yang kami BKPUB memfasilitasi, kami membantu menjembatani untuk melakukan aktivitas itu. Jadi artinya pesantren itu bukan yang mendirikan bukan BKPUB, tapi pesantren itu sebenarnya sudah ada. Kemudian BKPUB itu menjadi mitra saja. Iya, sebenarnya BKPUB juga. Oh, yang mendirikan itu? Yang mendirikan BKPUB. Hanya kalau BKPUB yang mengelola itu kan terlalu repot dan mungkin juga menjadi tidak cukup otonomi, tidak cukup independen begitu. Nah, kebetulan wakil ketua BKPUB itu yang memang kita percaya untuk menangani. Semula memang dari anak-anak jalanan yang didampingi itu, karena banyaknya yayasan Puspita, kalau mungkin pernah dengar, itu yang di Duren Sawit. Nah, rumah singgah yang dibantu BKPUB untuk pendampingan terhadap mereka sudah tidak muat dan memikirkan untuk ada pondok pesantren. Nah, mau mencari di Parung susah. Kebetulan Bu Susi ini punya tempat di daerah Ciawi. Nah, lalu tempat inilah yang diserahkan kepada BKPUB. Kemudian kita minta untuk dikelola oleh wakil ketua.
sekaligus kemudian menjadi ya pengasuh lah di pondok pesantren itu. Nah, mitranya apa? Hanya WKBW. Jadi kami menempatkan diri sebagai mitra, lebih nyamannya seperti itu Pak Tri dan Romo. Ya. Nah, mereka juga bermitra kerjasama juga dengan JIS. Kami memfasilitasi tempat, lalu mereka menggarap itu. Ketika membangun tempat-tempat ini, nggak semua dari kami, sangat sedikit sekali dan untuk membangun, tetapi mereka bermitra dengan kedutaan besar Australia, Selandia Baru, sama kedutaan besar Inggris. Nah, sehingga Selandia Baru, ya, New Zealand. Kalau kita ke sana, maka gedung itu biasanya nama yang pertama kali mendukung itu memang dari New Zealand, sehingga nama gedungnya, nama asrama untuk itu New Zealand. New Zealand. New Zealand. Jadi nggak ragu-ragu karena memang bahasa pengantar mereka bahasa Inggris, dan pengajar-pengajar di situ selain ada anak dari IBB, anak dari pondok pesantren lain, tetapi juga ada 3 kalau tidak salah dari New Zealand, kemudian dari Australia, sama juga dari Inggris. Nah, mereka orang asing yang kadang-kadang mereka nginap di situ. Tetapi juga kayak pandemi kemarin ngajarnya juga tetap aja online gitu, dari New Zealand. Nah, ini yang apa semakin justru menolong ikatan kebersamaan kita. Meskipun ya ketika kita mengundang anak-anak asalam begitu, itu biasanya nanti setelah mereka mengupload video anak-anak salam datang ke gereja, ikut merayakan Paskah atau ikut merayakan Natal begitu. Nah, biasanya teman-teman radikal itu langsung biasa melontarkan tembakan-tembakan yang agak nggak enak begitu ya. Nah, tapi mereka sudah cukup biasa ya, sudah. Artinya mereka memang sebenarnya teman-teman itu ya belum sampai pikirannya, nggak usah direspon gitu. Jadi sehingga tetap jalan dan makin justru memperkuat relasi dalam kebahagiaan. Ini salah satu kegiatan kerjasama dengan BNN ketika kita perlu menyiapkan para relawan anti narkoba yang kebetulan bisa nggak ibu-ibu sehingga 300 orang lebih, karena kerjasama dengan binaan dari Polri itu juga gabung waktu itu di DKJ. Jadi fasilitatornya dari BNN dan dari Polri. Ya. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan terkait dengan permasalahan di tengah masyarakat. Selain itu juga ini salah satu bentuk gelar budaya dalam kebersamaan. Kami kerjasama dengan ada tim yang concern ke situ, budaya Bhinneka, budaya Nusantara, itu dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Mereka ada tim. Nah, kami dengan gereja, dan kebetulan ini kita adakan di Kampung Sawah. Kita tahu daerah Kampung Sawah kan ada Katolik, ada Protestan, dan yang Muslim pun cukup interaktif. Ini kegiatan gelar budaya. Next. Atau mau sembahyang? Nada panggilnya itu. Nggak ada yang manggil ya. Bu Ida. Ya. Baik, kita teruskan. Ini salah satu kegiatan di Waduk Riario beberapa waktu itu ketika ketegangan terkait dengan mau pemilu pilkada. Kita tahu ketegangan hal kemudian ya. Nah, bersama-sama dengan komunitas yang lain kita gabung untuk mendeklarasikan 4 pilar kebangsaan di Waduk Riario yang kebetulan sudah diperbaiki hingga cukup nyaman.
Selain itu kita memiliki relasi dengan komunitas pedalaman di Baduy yang kita cukup sering, dan kebetulan 2 kali mereka mengalami kebakaran. Kita mengadakan bakti sosial ke sana dan membantu saudara-saudara di Baduy. Dan dalam silaturahmi ini sekaligus kami dengan adanya di Cakung, memang kami juga mengharapkan dukungan dari teman-teman dari komunitas di Gabriel. Besok kami akan juga ke GBIB Karis yang kemarin kami baru saja membantu proses pengurusan IMB. Kami sempat mengkomunikasikan ini dengan Romo Susilo. Nah, ketika Romo Susilo masih di sini, saya pikir kemarin pas kami kirim surat itu masih, tapi namanya sekarang Romo Susilo pindah tentu di Ciputat. Oh. Begitu kira-kira Romo. Cakung tadi apa? Yang Bapak sebut-sebut Cakung itu Aisyah Cakung. Itu ada base campnya di sana. Ada base campnya dan sekarang ini sudah berjalan berapa bulan ya? Kalau nggak salah 7 bulan. Biasanya memang 1 tahun. Base campnya di Rusun Sunawa di belakang unit tractor. Ya, unit di belakang unit. Siapa yang jaga base camp di sini? Dari yang di sini, ini ketua Aisyahnya ini, jadi pun nongkrong di sana. Pada waktu kegiatan. Ya, kan kita lakukan Tiap itu bulan, sebulan. minggu ketiga kegiatannya. Sebulan sekali Romo. Jadi ini kan di Cakung ini komunitasnya itu terutama yang Kristen Katolik itu agak sedikit berbeda dengan Duren Sawit, cukup banyak sehingga cukup terbeka. Kemudian juga di Cakung, di Pulau Gadung itu komunitasnya lumayan banyak. Jadi kegiatan Aisyah ini dari pengurus WKPUB sendiri hanya subsidi. Itu gerakan, itu dukungan dari dukungan komunitas-komunitas yang ada di kecamatan itu. Jadi mereka komunitas itu nanti habis katakanlah dari Cakung seperti kemarin dari Bu Sekretaris Camat itu sama Kepala Puskesmas yang mengetahui kondisi mana yang perlu di Cakung, nampaknya sudah mendaftarkan, nanti selesai di sana kalau memang sudah baik di Pulau Gebang. Nah itu tergantung Puskesmas, mereka akan mengarahkan kemana gitu. Nah waktu kita mulai itu memang didukung 2 kecamatan. Nah di kecamatan Pulau Gadung itu pertama kali berdiri namanya Aisyah 1, lalu di Duren Sawit Aisyah 3, sehingga ketika Cakung ini membutuhkan, ya sudah dukung bareng-bareng dari Aisyah 1 dan Aisyah 3. Nah ini kami silaturahmi ini supaya juga mungkin dari Gereja Santo Gabriel dan juga Karis bisa kemudian turut gabung gitu Romo. Ngaten. Cuma gabung tapi membantu, nanti saya serahkan pada Haris Panjaitan nanti ya. Pegang sama teleponnya. Ya. Membuat video dulu. Kayaknya udah siap Pak Haris. Sudah siap. Jadi itu yang nanti juga misalnya seperti rapat dan seterusnya ada kontak person. Kalau di Pulau Gebang kami selesai dulu di sana Romo. 1 tahun. Nah sambil lihat kondisinya, nanti biasanya puskesmas kecamatan itu yang memonitor. Kalau di sana sudah oke, sudah bisa ditinggal, biasanya kemudian diarahkan baru di Pulau Gebang. Nah di Pulau Gebang itu kadang-kadang kan di kelurahan itu kan ada beberapa tempat posyandu, tetapi tempat mana yang memang paling membutuhkan
paling banyak kondisinya yang katakanlah gizi kurang baik di situ atau ada stunting di situ, biasanya dari pihak puskesmas mengarahkan tolong berikutnya di sana. Diarahkan. Hanya waktu itu memang begitu kita mau mulai di itu masuk kelurahan penggilingan, kemudian berikutnya itu nanti di Pulau Gebang. Nah tadinya dari puskesmas itu memang mengusulkan untuk di Pulau Gebang dulu, tapi karena sudah ada yang komunikasi dan kebetulan ada anggota WKPUB itu yang tinggalnya di Penggilingan dan nampaknya sudah komunikasi dulu dengan Bu RW sehingga di sana jalan lebih baik. Kita ini kan pelayanan itu kan lebih ke teritorial, makanya ternyata kalau ini kan memang Aisyah ini luas ya mainannya. Saya pikir tadi mau Jakarta Timur tapi bahkan sampai ke kemana tadi ke karena ada permintaan negara. Nah, kalau supaya makanya tadi saya tanya sama Pak Tri, itu kalau Penggilingan itu masih bagian dari teritorial masih. Oh berarti benar nanti kalau saya tadi nunjuk Mas Haris sama Pak Endang untuk terlibat, Pak Endang Bu Endang, nanti kayaknya sudah masuk ke Endang. Enak ya Bu. Saya rasa ya mulai belajar juga gitu untuk, karena kan ya sama lah kita membangun persaudaraan sejati. Kalau sekarang ini lebih dalam lagi Bapak, kita bukan yang membangun persaudaraan sejati, tetapi kalau yang di Atlas itu kita kan bonus komuni kesejahteraan bersama. Jadi nanti kita berharap bukan cuma guyup ya, tapi ya kita bisa ya semakin sejahtera dengan kehadiran kita. Jadi ya itu bagian, kalau tadi kan saya tadi membaca visi misinya gitu kan, itu ya kita nanti akan lebih konkret bahwa dengan kehadiran kita juga lebih sejahtera. Waktu itu siapa tuh pemikir dari Muhammadiyah yang sekolah di Harvard siapa ya? Jadi latih. Bukan. Nah dia bilang persaudaraan sejati ini terwujud kalau kita terlibat itu ya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi. Tiga itu yang kalau kita mau persaudaraan sejatinya itu bertumbuh berkembang. Nah, tapi kalau kita buka posyandu udah bilang siapa sih namanya tuh? Bukan bilang dari Muhammadiyah. Norpolis NU. Dia lulusan Harvard. Siapa? Bogor ya. Banser ya. Banser. Kalau ayahnya ini tadinya wakil apa gitu ya, kita ini enggak, istilahnya kita harus juga
sadar biaya. Jadi kalau kegiatan apa-apa, misalnya mau buat kegiatan tahun depan, kita harus merancangnya sekarang, bukan insidental. Nah harapannya kerjasama itu kalau membuat kegiatan apa-apa, beritahu nih kepada Mas Haris atau Mbak Endang supaya apa? Kalau Anda punya kegiatan kira-kira kapan, lalu kita nanti bisa jadikan itu juga kegiatan dari HK. Lalu kita juga mungkin dengan itu kita punya kebutuhan dana program gitu juga sudah dimasukkan di situ. Sudah punya anggaran di sana, sehingga karena kalau misalnya baru tahun depan dikasih tahu nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti ini nih saya nggak tahu nih dapat dari mana nih, karena mereka nggak ada program yang menyediakan ini, jadi dari kantor sendiri nggak tahu nih ya tak juga. Nah misalnya kayak begitu mungkin Mas Haris sudah mulai tuh yang tahun depan bahwa ada nih hal-hal yang pertemuan-pertemuan yang harus sudah dianggarkan, sehingga dengan demikian nggak kaget, nggak terus nggak apa-apa sih Mas Haris. Murah hati kok soalnya. Ada nggak sih orangnya? Nggak ada. Sama Pak Idangnya aja ngomong. Sama Pak Idangnya aja. Baiknya juga baik. Kemarin saya minta beli buah, saya bilang mau saya ganti, belum saya ganti, dia nggak nanya lagi. Nah, ya gitu, minta tolong nanti programnya apa aja rencana tahun depan gitu, diberitahu supaya ketika kita mau terlibat, udah mikirin. Misalnya kegiatannya ada kegiatan ke pondok pesantren sana gitu, mungkin lalu Mas Patri nanti bisa nih kita ajak juga orang mudanya gitu, nanti terus pakai bahwa di sana juga diajak, nanti tahun depan kita undang berapa PMK dari misalnya perwakilan wilayah untuk sana, lalu mereka bikin anggarannya gitu. Nah, seperti itu memang kita cukup disiplin soal itu. Tapi kalau rencana ini udah biasanya tanggal akhir Oktober itu kita udah matang ya program tahun depannya, makanya kita serahkan kepada Kuskupan nanti godok lagi, terus nanti kalau ada yang terbaiki. Tapi biasanya Desember itu udah ketok palu, ini program yang akan datang tahun depan untuk setahun. Jadi walaupun nanti pasti ada hal-hal yang insidental, itu bukan urusannya Mas Haris, urusannya Patri kalau insidental, kegiatan-kegiatan yang besar gitu. Tapi kalau yang udah program, kalau ini kan kita kaitkan dengan HAK karena hubungan antar kerukunan, antar agama dan kerukunan. Jadi kaitkan dengan HAK yang ketuanya adalah Mas Haris Panjaitan. Nah, tapi pasti bisa lewat Mas Haris. Oh ini bagus juga nih untuk apa? Kaderisasi orang muda. Oh ini bagus juga nih untuk PSE, Pastoral Sosial Ekonomi, bahwa kita juga bisa bantu di sana. Kan kita juga ada misalnya Hari Pangan Sedunia, kita kan ada biasa Hari Pangan Sedunia. Nah kita bisa tuh nanti Aisyah mau program apa, kita bergandengan tangan Hari Pangan Sedunia, kita membantu mereka yang membutuhkan, yang makannya sehari sekali atau gimana, atau kita bikin program nanti makan bergizi di mana gitu. Nah itu lewat HK bisa colek ke PSE, terus juga bisa colek juga ke, kita juga punya seksi kesehatan, ada dokter-dokternya ya. Kalau punya program apa kan nanti bisa minta bantuan dokter-dokter ini juga, posyandu bisa bantuan dokter sini. Tapi nanti pintunya adalah ada klinik juga. Jadi sebenarnya ya bisa bergandengan
seperti itu. Tapi yang harus dipegang nomor teleponnya Pak Tri, gue kan gitu. Dan Romo, saya nambahin apa yang disampaikan Romo Nugroho. Ini hal yang luar biasa yang lahir pada saat ada keprihatinan 98 toh, kemudian ternyata berlanjut dan ini menjadi gerakan sih. Jadi menjadi gerakan yang luar biasa. Lalu kalau Romo tadi menyampaikan perlu kaderisasi, perlu yang muda-muda. Tetapi untuk kegiatan sosial semacam ini, kenapa banyak yang tua-tua? Karena mereka tidak berpikir lagi tentang sesuatu yang ingin didapat, tapi ingin berbuat sesuatu lebih. Kami mencoba mengobservasi mengapa, tetapi tentu saja harus ada orang-orang muda yang dilibatkan untuk bersama-sama. Dengan bersama-sama melihat, oh iya Pak Indarjo, Pak Pendeta, ini ternyata luar biasa nih. Orang-orang ini melakukan sesuatu rupanya bagian dari bersyukur karena rezeki yang berlimpah diberikan Tuhan. Orang-orang muda kadang-kadang masih berpikir tentang kebutuhannya sendiri belum beres. Kalau dipaksakan terlibat semacam ini ya paling dalam rangka untuk kaderisasi tadi loh. Gitu. Tapi kalau orang udah sepuh-sepuh kami lihat semacam ini, orang nothing tulus. Bahkan kalau bisa apa yang dimiliki diberikan dengan ikhlas. Itu yang kami riset kecil-kecilan begitu Pak Pendeta ya. Kemudian mengapa ini luar biasa, ada pesantren tadi, salam semacam itu akan melahirkan orang-orang yang memang moderat, akan dibutuhkan oleh negeri ini. Dan ada dari teman dari Kementerian Agama, tentu ini berkaitan dengan moderasi beragama, pas banget. Kemudian apakah yang disampaikan teman-teman dari yang dipaparkan tadi itu juga ada di gereja ini. Di gereja ini ada posyandu, di gereja ini ada pelayanan kesehatan, kami punya dokter, kami punya klinik. Apakah juga ada pengembangan ekonomi untuk umat, kami punya PSE. Itu. Kemudian untuk yang anak-anak tadi ada bidang pendidikan, misalnya pendidikan tadi, kami juga berpikir tentang anak-anak supaya bisa sekolah. Lalu kita namakan dengan ASAP, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi nggak ada yang istilahnya anak nanti berhenti karena biaya tidak bisa sekolah. Nah, kami secara intern memang melakukan itu, tetapi apa yang kami lakukan sebenarnya visi misinya itu sama. Nah, suatu saat bisa kolaborasi semacam itu. Kemudian hari Raya Idul Korban kemarin, Pak Haris ini bersama Romo Nuk dan teman-teman juga ingin berbagi saja, ingin berbagi. Kami tidak merayakan Idul Adha, tetapi kami menyerahkan kambing kurban. Silahkan teman-teman muslim yang mau mengambil itu untuk korbannya, gitu kan. Kami tidak berkorban dalam artian sesuai akidah itu, tetapi kami menyerahkan itu. Kemarin ada 5 ya, ada 7 sebenarnya, ada 7 yang diserahkan. Kemudian Pak Haris ini juga aktif untuk sebelum-sebelumnya juga pada saat bulan suci Ramadan, itu artinya kami tidak berpuasa, tapi menyediakan santapan untuk yang berbuka puasa. Itu menjalin kerukunan, menjalin silaturahmi, persaudaraan semacam itu. Jadi clear banget ini. Dan itu memang sudah dicontohkan juga oleh pimpinan kami sedunia, Paus Fransiskus itu juga dengan akhirnya ada kesepakatan Abu Dhabi semacam itu. Kemudian Gus Nuril itu hampir paling sering diundang di gereja Katolik dan ngotbahi kita, ya, karena paling enak kita bekerja sama dengan teman-teman NU. Dan dulu Romo Mangun dengan Gus Dur itu seperti kakak adik, begitu ya, begitu. Dan guyon pun menjadi sesuatu yang mesra,
Walaupun itu soal agama, tapi sekarang hati-hati. Terus yang disampaikan Romo itu karena selaras dengan visi misinya bersama, kita tentu akan suatu saat bisa berkolaborasi. Dan Pak Pendeta yang disampaikan Romo tadi pegang Pak Aris itu, Ibu Endang, Pak Naryo ini Pak Naryo, Pak Senaryo. Kalau setiap kegiatan nanti dikabari, bahkan Romo ini juga diem-diem kalau sudah nanya begitu, ya kan cari alamat tadi Pak. Makanya base campnya mana, gitu kan. Romo lebih suka semacam ini ngobrolnya. Enggak formal, ngobrol duduk sambil ngopi, kalau ruangnya enggak AC sambil ngerokok gitu ya. Romo ini paling enjoy Romo ini. Saya pikir itu tambahan dari kami. Terima kasih banyak, luar biasa, ini berkat Tuhan. Kami juga agak terinspirasi tadi. Live in biasanya kami itu kalau sekolah-sekolah yang kaya itu kan ngirim anak-anak, dan itu sudah ada IO-nya. Kalau di daerah Jawa Tengah itu kan live in, mereka sudah ada IO-nya dan ada psikolognya, ada tenaga edukatifnya, segala macam. Anak-anaknya orang-orang yang berada itu seminggu, kadang 2 minggu, seminggu. Hari pertama, kedua, tiga nangis. Hari keempat mulai kerasan. Hari terakhir diajak pulang, tidak mau. Mungkin putra putri Bapak Ibu pernah ngalami semacam itu yang di sekolah-sekolah swasta Katolik dan swasta Katolik Kristen biasanya live in-nya semacam itu. Nah, suatu saat kalau boleh live in ke Salam, saya pikir hal yang sangat bagus. Biasanya datang pertama yang belum pernah pasti kiku. Takut ini ya. Tapi nanti kalau ini adalah bagian dari difasilitasi teman-teman KPUB ini, saya pikir akan menjadi hal yang ini mendukung pemerintah banget. Mendukung pemerintah dan ini kata-kata Pak Boy Negeri. Ini. Enggak, memang kita harus itu ya. Akan melahirkan orang-orang yang siap hidup berbhinneka tunggal ika, menghargai local wisdom, ya. Kebudayaan lokal tadi ada gelar budaya dan sebagainya. Kemudian menjadi orang-orang yang NKRI banget gitu loh. Ini luar biasa. Terima kasih banget, luar biasa. Nanti akan mudah-mudahan tidak lanjutnya ketika ada pertemuan lagi ya, teman-teman bisa dilibatkan. Jangan dikira tadi kalau saya ngomong orang-orang tua itu lebih nothing tulus, lebih itu. Ini orang-orang muda ini juga nothing tulus, Bu. Nanti kalau biasa sama Pak Pendeta, saya pikir lebih nothing tulus lagi. Ya. Dari iblis itu memecah belah. Jadi ketika kita melakukan karya ini, kita sedang melakukan karya Tuhan. Amin. Amin. Baik, mungkin Pak Aris sebagai, jika Bapak Ibu berkenan, ayo berdiri menyanyi bersama-sama lagu yang semuanya bisa. Malah salah ini apa? Wes ente-entean sirai ngelu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu luar biasa. Kehadiran di sini full senyum. Mbak ya sing full senyum. Ben aku semangat berjuang. Itu kan? Tapi lagu yang TikTokers nih. Lagu yang ingin kita nyanyikan atau YouTuber. Tidak ada kaitannya dengan YouTuber. TikToker. Indonesia. Monggo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya.
lestari. Puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dinuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dengan lagu ini berarti berakhir sudah pertemuan persahabatan sejati ini. Semoga apa yang kita rencanakan dan kita usahakan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami atas nama Dewan Paroki Pulau Gebang mengucapkan berlimpah terima kasih sekaligus mohon maaf apabila dalam penyambutan dan penyediaan ruangan ada yang kurang berkenan. Apabila Bapak Ibu masih ingin healing di sekitar gereja, monggo. Tapi kalau Bapak Ibu juga ingin melanjutkan aktivitas, kami ucapkan selamat jalan. Semoga lancar, walaupun macet tapi dengan suka hati dinikmati saja. Kalau kita mengeluh maka besok biasanya sakit. Nikmati saja. Ya, itu. Terima kasih, selamat jalan. Baik, mewakili teman-teman Pak Tri juga Romo, teman-teman pengurus GKPB, kami terima kasih sekali penyambutan dan juga ikatan relasi yang pertemuan pertama kita tidak boleh untuk membangun ikatan yang begitu indah. Semoga ke depan kita sulit mengelola yang tadi Romo katakan, sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan ketika merasakan seperti supaya orang lebih banyak merasakan kebaikan itu. Semuanya.